Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tsumma ma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak mengadakan kajian online. Pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan mulai hari ini kita akan kembali adakan kajian online setiap hari Senin sampai dengan Kamis ba'da zuhur, kajian tematik, ataupun mungkin ke depan kita bisa membahas satu pembahasan yang mutasalsil, yang bersambung insyaallah ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara dahsyat meningkatkan keimanan. Kita semua orang-orang yang mengaku beriman tentu merasakan bahwa iman itu terkadang naik dan turun. Terkadang kita merasakan nikmatnya ibadah. Terkadang kita merasakan semangatnya ibadah. Maka tatkala kita semangat dalam beribadah, tatkala kita merasakan nikmat dalam ibadah, insyaallah itu adalah indikasi iman kita naik. Tapi manakala kita malas dalam beribadah, tidak semangat dalam ibadah, boleh jadi saat itu iman kita sedang surut, sedang turun, sehingga kita perlu mengoreksi keimanan kita dan untuk kita tingkatkan kembali, sehingga kita bersemangat dalam beramal dan merasakan nikmatnya beribadah, menghamba, mengabdi, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana dijelaskan bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, tidak stabil, ya. Kadang bertambah, kadang naik dan terus naik. Dan ketika seseorang menjaga keimanannya, bisa jadi dia stabil dalam keimanannya. Namun ketika dia melakukan sebuah amal-amal yang mengurangi iman, dia akan turun imannya. Misalnya seorang yang berbuat dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat ini menyebabkan iman seorang menjadi turun dan surut. Di antara mereka orang-orang yang beriman, ada yang disebut dengan as-sabiq bil khairat, yaitu orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. As-sabiq bil khairat, ya. Ketika misalnya dalam ibadah salat jamaah, dia yang terdahulu di dalam, ya, mendatangi masjid. Ketika teman-teman yang lain belum salat sunnah, dia sudah salat sunnah duluan. Ketika yang lain belum tilawah, dia sudah tilawah duluan. Ketika yang lain belum hadir di masjid, dia sudah hadir di masjid duluan. Ini as-sabiq bil khairat. Betapa mulianya orang seperti ini, terdepan di dalam kebaikan, semangat di dalam menyambut kebaikan. Orang-orang yang seperti ini, as-sabiq bil khairat, kelak mereka adalah orang-orang yang paling cepat di dalam meniti siratal mustaqim. Karena mereka orang-orang yang paling cepat dalam menyambut kebaikan adalah orang-orang yang paling cepat di dalam meniti siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menjadi as-sabiq bil khairat. Ya, kita harus melatih diri kita untuk menjadi as-sabiq bil khairat, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan, menyambut seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mereka juga ada yang disebut dengan al-muqtasid, orang-orang yang dalam pertengahan, meninggalkan tidak, tapi terdepan juga tidak. Yang penting salat jamaah ikut, tidak terlambat, tetapi juga tidak terdepan. Ya, ini masih lebih baik, ya, daripada orang-orang yang kemudian
mengabaikan, meninggalkan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling parahnya adalah zalimun li nafsih. Orang yang zalim dengan dirinya sendiri. Orang yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, sering terjerumus, terjatuh dalam larangan-larangan Allah taala, dia zalim pada dirinya. Menceburkan dirinya kepada dosa dan maksiat. Ini adalah orang-orang yang zalim, mengabaikan perintah-perintah Allah taala, mengabaikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Zalimun li nafsih. Orang yang seperti ini merugi. Ya. Boro-boro dia salat jamaah, salat pun mungkin dia malas-malasan atau dia tinggalkan, faliyadzubillah. Karena itu derajat keimanan seorang ada disebut dengan al-muhsin, orang yang ihsan, orang yang beribadah kepada Allah dengan sepenuh rasa cinta dan takut kepada Allah, karena dia merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam rangka untuk mengajari para sahabat tentang apa itu ihsan, malaikat Jibril mengatakan al-ihsan ay an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah ihsan. Orang yang muhsin adalah orang yang kedudukannya tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ihsannya itu ya mengantarkan dia untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sementara orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga ya, semakin takwa seseorang, semakin mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menyadari jemaah sekalian bahwa kedudukan yang terpenting bukan di mata manusia, tetapi kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita dihinakan manusia karena kita adalah orang-orang yang tidak berharta. Boleh jadi kita dihinakan oleh manusia karena kita bukan orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Boleh jadi kita dihinakan oleh manusia karena tidak memiliki ya, yaitu jalur keturunan dari ya bangsawan misalnya. Atau mungkin karena fisik kita yang tidak sentampan para artis atau tidak secantik para artis misalnya. Boleh jadi kedudukan kita di mata manusia rendah. Tetapi manakala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh di hadapan Allah kita mulia. Lebih baik kita mulia di hadapan Allah daripada mulia di hadapan manusia. Kita bukan seorang mukmin, ya, kita seorang mukmin bukanlah penjilat yang ingin ya dilihat di mata manusia. Nah, kemudian di antara manusia ada yang mereka yang disebut dengan mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengimani segala rukun-rukun iman. Ya. Meskipun dia terkadang terjatuh di dalam perbuatan dosa, dia tetap disebut sebagai mukmin. Hanya saja kalau seorang mukmin berbuat dosa, dia disebut sebagai mukmin fasik, seorang mukmin yang berbuat kefasikan. Adapun yang terendahnya ya ada di antara mereka yang hanya sebatas mengaku sebagai muslim saja. Ya. Tetapi keimanan mereka ya belum seberapa, baru sekedar muslim, baru sekedar berserah diri. Mereka di antaranya adalah para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Muslim. Ya, orang-orang yang berserah, ya. Baru ketika mereka mengimani dengan rukun-rukun iman mereka disebut mukmin. Baru kemudian ketika mereka beribadah dengan sebenar-benar ibadah, dengan penuh keikhlasan, mukhlisin lahuddin, memurnikan agama, kemudian mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa takut ya dengan siksa Allah taala, takut dengan dosa. Ya.
mereka-mereka yang berhati-hati dari segala macam dosa, ya, beribadah kepada Allah dengan sepenuh keyakinan bahwasanya Allah melihatnya, ya. Dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, maka dia yakin Allah melihatnya. Kalau seseorang, ya, sudah sampai pada kondisi seperti ini, berarti dia disebut sebagai mukmin muhsin, ya. Nah, jadi seorang muslim belum tentu mukmin, ya. Seorang mukmin belum tentu muhsin, tapi kalau sudah muhsin tercakup padanya mukmin muslim, ya. Nah, maka kita berusaha memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita sebagai muslim, mukmin, muhsin. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi derajat atau tingkatan keimanan seseorang berbeda-beda, ada di antara mereka yang disebut dengan muslim saja, ada di antara mereka yang disebut dengan mukmin, ya. Ada juga di antara mereka manusia yang disebut dengan muhsin, ya. Dan kedudukan ini hanya Allah yang tahu, ya. Dan bagaimana seseorang itu, ya, mengoreksi dirinya, keadaan dirinya, mengukur kadar dirinya, apakah dia masuk dalam kategori muhsin, ataukah hanya mukmin, ataukah hanya baru sebatas muslim tetapi tidak masuk mukmin, ya. Seseorang bisa mengukur kadar dirinya, ya. Karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan keyakinan saja atau dengan lisan saja, ya. Tetapi dimulai dari keyakinan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Itulah keimanan yang sesungguhnya, mencakup 3 perkara. Sebagaimana, ya, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Dan ini disampaikan diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan, wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan. Dan iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, dan diyakini, ya, di dalam hati, ya. Waqdun bil janan. Kemudian beliau menyampaikan yazidu, ya, bit ta'ati wa yanqusu bil isyan, di mana iman itu akan bertambah bit ta'ah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil isyan, dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak ingin keimanannya meningkat, ya? Siapa di antara kita yang tidak ingin imannya bertambah? Tentu kita semua ingin iman kita bertambah. Bahkan ini adalah dambaan setiap kita, ya. Ingin iman kita bertambah, ya. Dan ketika seseorang ingin imannya bertambah, setidaknya ini adalah satu nilai plus tersendiri, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang ingin imannya bertambah, berarti hatinya hidup, ya. Orang kalau nggak ingin imannya bertambah, jangan-jangan, ya, dia tidak lagi sebagai seorang mukmin. Jangan-jangan hatinya sudah mati. Jangan-jangan hatinya sudah tertutup oleh dosa-dosanya sehingga dia tidak ingin imannya bertambah. Seorang kalau ingin imannya bertambah, berarti dia masih ada kerisauan kalau dia melakukan sebuah kemaksiatan. Dia masih ada kegalauan dan merasa bersalah ketika dia berbuat dosa. Tapi kalau seorang, ya, tidak ingin imannya bertambah, mungkin dosa itu sudah dianggap biasa olehnya, ya. Dosa itu sudah dianggap sesuatu yang tidak mengusik jiwanya, ya, faliyadzubillah. Maka ketika seorang ingin imannya bertambah, mudah-mudahan itu menjadi tanda bahwasanya dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perlu mengiringi dengan doa agar supaya memohon kepada Allah taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan keimanan, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya merasakan manisnya iman dan menghiasi hatinya dengan keimanan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Hujurat
Ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakinnallah, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghias-hiasi keimanan itu di dalam hati kalian. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian benci, ya, kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, ini karakter atau ciri-ciri seseorang yang dia hatinya hidup, ciri seseorang yang imannya, ya, benar-benar ada di dalam jiwa seseorang. Ia ingin imannya bertambah, maka dia benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan dan kemaksiatan. Maka berarti ketika seseorang cinta dengan kekufuran, cinta kepada kefasikan dan kemaksiatan, jangan-jangan sudah tidak ada lagi keimanan di dalam hatinya, faliyadzubillah, ya. Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita cukup kita mengatakan, ya saya suka iman saya bertambah, ya saya senang iman saya bertambah, tapi tidak dibuktikan dengan amal soleh? Apakah itu cukup? Tidak, jamaah sekalian. Sama saja ketika seseorang mengatakan, ya saya ingin makan, tetapi kemudian tidak makan, ya. Atau seorang mengatakan, ya saya pengen duit banyak, saya pengen uang banyak, saya pengen penghasilan banyak, tetapi dia tidak mau bekerja, ya. Ya saya pengen pintar, tapi dia tidak mau belajar. Ya saya pengen sukses berhasil, tapi dia tidak mau berusaha maksimal, tidak mau berdoa. Apakah cukup hanya sekedar pengakuan, iya pengen bertambah iman, tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha? Maka tidak cukup, jamaah sekalian, ya. Maka di dalam seseorang mengaku dirinya ingin bertambah keimanannya, harus diiringi dengan ikhtiar, harus diiringi dengan pembuktian. Mana buktinya kalau dia ingin, ya, bertambah keimanannya? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita hamba-hambanya untuk beramal soleh, ya. Sebagai bukti bahwasanya kita ingin bertambah keimanan kita, beramal soleh, berbanyak amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan ketaatan itulah akan melahirkan ketaatan-ketaatan yang lainnya, ya. Karena amal-amal itu akan saling panggil memanggil. Kita melakukan satu amal ketaatan akan memanggil amal-amal ketaatan yang lain, ya. Demikian juga kemaksiatan. Kalau kita melakukan satu jenis kemaksiatan, akan memanggil kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, ya. Karena amalan itu akan saling panggil memanggil, ya. Maka, ya, kita berusaha untuk membiasakan dalam amal-amal yang saleh, amal-amal ketaatan, agar melahirkan amal-amal ketaatan berikutnya. Ketika kita sudah melakukan satu, ya, amal sebaliknya, yaitu amal kemaksiatan, akan memanggil amal kemaksiatan yang lain, sehingga ketika iman ini surut, bisa akan semakin surut. Kalau kemudian tidak dihentikan itu dosa dan maksiat, tidak ditaubati, ya. Karena iman itu bertambah dengan ketaatan, yazidu bitta'ah, dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan, wa yanqusu bil isyan. Karena itu mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, faman kana yarju liqa'a rabbih, apa syaratnya kalau ingin seorang bertemu dengan Allah? Bertemu dengan Allah berarti masuk surga Allah. Sama saja ketika seorang mengharap dia masuk surga Allah, ingin ketemu sama Allah, syaratnya ada dua. Yang pertama, falyamal 'amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal saleh adalah satu amalan yang ada tuntunan dari Nabi SAW dan dia kerjakan dengan ikhlas, ya. Sebab di dalam potongan ayat berikutnya Allah Ta'ala nyatakan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan, ya,
dalam peribadatan kepada Tuhannya dengan seorang pun. Ya. Berarti dia beramal soleh, melakukan satu amalan yang ada dasar tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia lakukan dengan penuh keikhlasan tanpa dikotori dengan kesyirikan. Inilah ya syarat seseorang untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, amal soleh. Amal soleh adalah amal yang ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan dengan ikhlas. Syarat yang kedua, seorang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, ingin masuk surga Allah Ta'ala, jangan melakukan kesyirikan. Nah, sehingga dengan demikian jamaah sekalian, tidak cukup seorang mengaku dirinya ingin bertambah iman, tapi dia tidak buktikan. Kalau hanya sekedar ingin dan ingin, semua orang juga bisa mengatakan ingin. Ya. Tapi pembuktian itu yang akan membedakan antara pengakuan dirinya dengan yang lain. Ya. Seorang yang melakukan amal soleh dengan penuh menjaga keikhlasan, maka itu sebagai indikasi kejujuran imannya. Bagaimana mungkin seorang bisa dipercaya, ya, dia ingin bertambah iman, tapi dia sendiri melakukan kemaksiatan, menyepelekan dosa dan maksiat, ya, menyepelekan, ya, bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyepelekan perintah-perintah Allah Taala, mengabaikan perintah Allah Taala. Bagaimana mungkin dia ingin, ya, imannya meningkat? Apa yang dia ucapkan adalah kedustaan. Sehingga dengan demikian jemaah sekalian, kalau kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Ya. Kalau seorang tidak menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan harap imannya akan bertambah. Ya. Karena syarat untuk menambah keimanan, kuncinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazidu bi ta'ah. Ya. Iman itu akan naik dan terus naik dengan ketaatan. Ya. Maka pentingnya di sini kita untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabillahi taufik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Wa nas'alullaha ta'ala as-salamata wal afiyah. Dan kita mohon kepada Allah keselamatan dan perlindungan. Kemudian berikutnya, bagaimana cara dahsyat untuk meningkatkan keimanan? Maka cara ini pernah dijelaskan oleh ulama kibar, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanih, yaitu sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Beliau menyebutkan secara ringkasnya bahwa sebab untuk seseorang bertambah keimanan ada 3. Yang pertama, seorang yang ingin bertambah iman adalah dia belajar, menghilangkan kebodohan, untuk dia mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dengan benar, apa-apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang menjadi kewajiban dirinya sebagai seorang muslim. Dia belajar, ya, bagaimana untuk menjadi seorang muwahhid, orang yang bertauhid. Dia belajar apa itu tauhid, dan juga belajar apa itu syirik, sehingga dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dia mempelajari sunnah Nabi SAW, bagaimana dia hidup dengan dalam naungan sunnah Nabi SAW, belajar menghilangkan kebodohan. Ya, ini cara yang pertama adalah mempelajari ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengantarkan dia kepada keselamatan di dunia dan akhirat, terlebih di akhirat. Ya, di dunia tidak selamat, kalau di akhirat selamat, tidak masalah di dunia tidak selamat. Ya. Tetapi ya, keselamatan yang paling penting adalah keselamatan di akhirat. Dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu agama. Ya. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu berupa Al-Quran, kalamullah, dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dipelajari itu Al-Quran, ditadaburi, dipelajari maknanya, tafsirnya, ya. Kemudian dia juga mempelajari tauhid, tauhid rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma wa sifat. Dipelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Dia pelajari apa itu Islam. Ya. Apa saja kandungan Islam, rukun-rukun Islam, konsekuensi sebagai seorang muslim. Dia pelajari apa itu iman, rukun-rukun iman, konsekuensi sebagai seorang mukmin. Ya. Sehingga dia akan tahu kewajiban dia sebagai seorang muslim, apa yang harus dia lakukan. Dan juga dia pelajari bagaimana sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, agar dia bisa meneladani nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga dia mempelajari bagaimana sirah para salafus saleh. Ini cara yang pertama, belajar. Ya. Bagaimana seorang mau menambah keimanan sementara dia tidak tahu ilmunya? Maka inilah pentingnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, Al-Imam Bukhari menuliskan bab tersendiri dalam kitabnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, kata Syekh, untuk meningkatkan keimanan adalah memperhatikan ayat-ayat Allah berupa ayat-ayat kauniyah. Kalau tadi adalah ayat-ayat Qur'aniyah, maka untuk meningkatkan keimanan perhatikan ayat kauniyah, yaitu apa yang ada di alam semesta ini yang merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Dia renungi, dia tadabburi betapa kecilnya dia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Kita kalau dibandingkan dengan pepohonan, lebih besar pepohonan. Kita tertimpa pepohonan, kita bisa wassalam, bisa mati. Ya. Kita dibandingkan dengan lautan, betapa luasnya lautan, kita tenggelam dalam lautan, kita bisa mati. Apa yang akan kita sombongkan? Kita dikepung dengan kematian. Ya. Kita dibandingkan dengan gunung, maka gunung itu adalah makhluk Allah yang kokoh, yang tinggi. Kita kejatuhan batu dari gunung, kita bisa mati. Ya. Kita perhatikan bagaimana awan, bagaimana matahari, bagaimana bintang, bagaimana bulan. Kita perhatikan bagaimana pepohonan, bagaimana ya gunung-gunung yang tinggi, ya, air yang berlimpah, bebatuan yang besar-besar, hewan-hewan yang banyak. Ya. Semua ayat-ayat kauniyah ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebagai bukti betapa dhaif, lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka atas alasan apa kita menyombongkan diri sementara kita adalah makhluk yang sangat lemah, yang dikepung dengan kematian? Kalau kita, maka merugilah kita. Faliyadzubillah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu merenungi ayat-ayat Allah SWT yang kauniyah ini, untuk kemudian menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam kita beramal soleh. Jangan main-main dalam amal soleh. Salat jamaah, jangan main-main dalam salat jamaah. Ya. Dalam berpuasa, jangan bermain-main dalam berpuasa. Perhatikan bagaimana kewajiban-kewajiban seorang dalam berpuasanya. Perhatikan amal-amal apa yang menghiasi puasa. Mungkin ada tilawahnya, lakukan. Mungkin ada zikir doanya dalam berpuasa. Dan perhatikan amal-amal apa yang bisa mengurangi pahala puasa. Demikian juga dalam zakat, ya. Demikian juga dalam berhaji. Demikian juga dalam amal-amal yang lain. Jangan meremehkan amal-amal saleh. Hendaklah seorang itu ketika ingin imannya bertambah, dia bersungguh-sungguh bersemangat dalam beramal saleh, menjaga keikhlasannya, dan tetap bersemangat bagaimana untuk dia senantiasa berada dalam tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Beribadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah seorang dalam beramal dia perhatikan bagaimana hatinya. Jaga keikhlasannya dalam beramal. Perhatikan bagaimana lisannya untuk senantiasa berkata yang baik. Al-kalimatut thayyibah. Kata-kata yang baik sebagai cerminan keimanan. Sebab Rasulullah SAW mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya. Maka hatinya diperhatikan untuk tidak terbesit niatan-niatan yang buruk dan tidak dikotori dengan kesyirikan, menjaga keikhlasan dalam beramal, ya, menjauhi dari riya, sum'ah, ujub, juga menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati, dari iri, dengki, dendam, marah.
dan seterusnya. Lisannya juga dijaga dari perkataan-perkataan yang kotor. Ya, ini adalah indikasi keimanan. Kalau seorang berkata kotor, turun keimanannya. Ya. Demikian juga di dalam beramal. Dia perhatikan bagaimana dia beramal, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW ataukah belum. Ya. Sehingga apa? Seimbang antara apa yang ada dalam hatinya, lisannya, dan lahirnya, zahirnya seimbang. Ya. Inilah seorang yang ingin dia imannya bertambah, dan hendaklah dia berusaha untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah indikasi keimanan. Jangan hanya dia ingin menjadi orang soleh kemudian dia tidak menjadi muslih. Orang soleh hanya untuk dirinya, tapi kalau muslih dia mengajak orang lain untuk menjadi baik. Sebab orang muslih, seorang yang muslih, dia adalah orang yang memperbaiki dirinya dan orang lain. Ya. Jadi tidak cukup hanya soleh, tapi hendaklah dia menjadi seorang muslih yang memperbaiki manusia, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dirinya mengajak manusia ke jalan Allah taala, mengajak teman-temannya, keluarganya untuk ke masjid, untuk sholat, untuk zikir, untuk mempelajari ilmu agama, mengaji. Ya. Itu juga sebagai perwujudan untuk dia bisa istiqomah. Dengan dia mengajak manusia yang lainnya, dia juga akan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia hendaklah berusaha untuk bagaimana menjauhi sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanan dari segala bentuk maksiat dan dosa. Berhati-hati. Kalau ini maksiat, ini dosa, jangan dilakukan. Karena kemaksiatan ini akan mengurangi keimanannya. Karena kemaksiatan ini akan menyengsarakan hidupnya, membuat galau hatinya. Karena kemaksiatan ini akan menyulitkan rizkinya, ya, mempersulit segala urusan hidupnya. Maka dia berhati-hati, dia jauhi segala perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi keimanan. Ya. Ini jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita manisnya keimanan dan tambahan keimanan untuk kita semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufik. Ya, segala taufik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah taala, yang salah adalah dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.